Orang lanjut usia yang hidup setelah usia 75 tahun seringkali tetap aktif antara usia 65 dan 75 tahun. Mereka yang menikmati hidup dan menjaga diri mereka sendiri mencari gaya hidup yang seimbang dan sehat, sehingga menjamin masa pensiun yang bahagia. Teman-teman, saat kita mendekati kelompok usia antara 65 dan 75 tahun, banyak yang percaya bahwa mereka sedang memasuki masa kehidupan yang damai. Namun, hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa kebiasaan sehari-hari yang tampaknya tidak berbahaya dapat memperpendek harapan hidup Anda. Aktivitas sederhana sehari-hari, jika diabaikan, dapat berkontribusi terhadap masalah kesehatan sehingga menghambat kualitas hidup di hari tua. Tidak ada yang lebih berharga daripada menjaga kesehatan diri sendiri. Bahkan anak-anak yang paling berdedikasi pun memiliki tanggung jawabnya sendiri dan tidak selalu bisa hadir untuk memberikan dukungan. Seperti kata pepatah, jaga kesehatan dan jaga kemandirian, karena itu adalah harta terbesar dalam hidup. Ketika kita mandiri, kita tidak hanya hidup lebih lama, tapi kita juga menjaga kebebasan dan martabat kita. Lantas, bagaimana cara menghindari praktik tidak sehat dan hidup lebih lama? Mari kita telusuri kebiasaan umum yang dilakukan banyak lansia tanpa disadari dan dapat menurunkan kualitas dan harapan hidup mereka. Masa keemasan umur panjang adalah antara 65 dan 75 tahun. Periode 10 tahun ini sangat penting dalam menentukan apakah hidup Anda akan panjang umur dan sehat. Setelah berbicara dengan orang-orang lanjut usia di sekitar saya mengumpulkan beberapa pengamatan penting. Sebelum berbagi, saya ingin mengingatkan Anda, menjaga kesehatan sangat penting untuk memanfaatkan tahap kehidupan ini sebaik-baiknya. Sebuah pepatah lama mengajarkan kita bahwa usaha lebih berharga daripada takdir. Artinya hidup kita tidak sepenuhnya ditentukan oleh kebetulan, namun sebagian besar ditentukan oleh pilihan yang kita buat. Daripada membuang-buang waktu dan uang untuk berkonsultasi dengan peramal, fokuslah untuk menjaga kesehatan fisik dan mental Anda. Umur panjang berhubungan langsung dengan gaya hidup sehat, termasuk pola makan seimbang, aktivitas fisik teratur, dan sikap positif. Memupuk hubungan yang harmonis dan menikmati momen bahagia memiliki dampak yang lebih besar terhadap kesejahteraan dibandingkan prediksi apapun. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita kehilangan fleksibilitas dan ketahanan. Oleh karena itu, penting untuk menghindari upaya yang tidak perlu, seperti mendaki tempat tinggi atau melakukan gerakan tiba-tiba. Satu kali terjatuh dapat menyebabkan cedera serius atau bahkan melumpuhkan, dengan konsekuensi yang berdampak tidak hanya pada orang lanjut usia, namun juga keluarga mereka yang seringkali perlu mendedikasikan waktu dan sumber daya untuk membantu pemulihan. Pencegahan adalah solusi terbaik. Sesuaikan rumah Anda untuk meminimalkan risiko jatuh. Gunakan karpet anti-selip, pasang pegangan tangan di tangga, dan pastikan pencahayaan yang baik di semua ruangan. Orang lanjut usia harus berhati-hati saat bergerak, membatasi aktivitas yang melibatkan pendakian atau pekerjaan fisik yang intens, dan menciptakan lingkungan rumah yang aman. Menghilangkan benda-benda yang dapat menyebabkan tersandung, seperti permadani yang longgar atau furnitur yang tidak diperlukan, merupakan langkah penting. Selain itu, penggunaan teknologi bantu, seperti tongkat, alat bantu jalan, atau pegangan tangan, membantu menjaga stabilitas. Perawatan ini tidak hanya melindungi kesehatan, namun juga menjaga kualitas hidup, memungkinkan masyarakat untuk hidup lebih aman dan bahagia, menghindari konsekuensi negatif akibat kecelakaan. Seiring bertambahnya usia, kemampuan kita untuk menghasilkan pendapatan menurun. Hal ini menjadikan pentingnya tabungan, dana pensiun, atau bentuk pendapatan tetap lainnya menjadi semakin nyata. Uang bukan hanya sekedar alat rezeki, tapi juga jaminan keamanan dan kebebasan.
terutama pada saat dibutuhkan, seperti perawatan kesehatan atau layanan pendukung. Ketika kesehatan lansia mulai menurun, tantangan seperti biaya pengobatan tak terduga pun muncul. Tanpa sumber daya keuangan yang memadai, akan sulit untuk mengakses layanan kesehatan terbaik, sehingga dapat menimbulkan perasaan cemas atau ditinggalkan. Kemandirian finansial, sebaliknya, memungkinkan orang lanjut usia untuk tidak bergantung pada anak-anak mereka, sehingga mengurangi tekanan ekonomi dalam keluarga. Untuk menjamin kehidupan yang damai di hari tua, penting untuk mempersiapkan diri secara finansial sejak dini. Hal ini termasuk menciptakan tabungan, berinvestasi dengan hati-hati, dan mengendalikan pengeluaran. Persiapan ini membantu menghindari kekhawatiran ekonomi dan memungkinkan para lansia menikmati tahun-tahun mereka dengan aman dan tentram. Kesehatan merupakan aset yang paling berharga, terutama bagi para lansia. Seiring bertambahnya usia, tubuh menjadi lebih rentan terhadap kelelahan dan pemulihan setelah aktivitas fisik menjadi lebih lambat. Antara usia 65 dan 75 tahun, memaksakan diri untuk bekerja dengan intensitas yang sama, seperti saat Anda masih muda dapat menyebabkan masalah serius, seperti nyeri sendi, penyakit jantung, atau bahkan stroke. Penting untuk mengenali batasan tubuh. Pekerjaan berat atau kurang istirahat dapat menyebabkan kerusakan yang tidak perlu. Oleh karena itu, lansia sebaiknya menyesuaikan rutinitasnya dengan mengutamakan aktivitas ringan dan sedang. Kunci hidup sehat dan damai adalah menemukan keseimbangan antara istirahat dan olahraga teratur. Banyak orang lanjut usia, terutama mereka yang pernah mengalami kesulitan ekonomi di masa lalu, mengembangkan kebiasaan menabung secara berlebihan. Mereka mungkin menghindari pengeluaran untuk diri mereka sendiri, menggunakan kembali makanan, atau ragu untuk berinvestasi demi kesejahteraan mereka sendiri. Namun, usia tua adalah masa untuk menuai hasil dari kerja keras dalam hidup. Biarkan diri Anda menikmati makanan lezat, pakaian nyaman, atau bahkan pengalaman baru seperti jalan-jalan atau menekuni hobi. Kenikmatan kecil ini tidak hanya mendatangkan kegembiraan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup, menjadikan fase ini lebih ringan dan bermanfaat. Praktik ekonomi yang berlebihan bisa berbahaya jika lansia mengabaikan kebutuhan nutrisinya, mengonsumsi makanan yang tidak tepat, seperti makanan yang sudah tua atau berjamur, alih-alih memastikan pola makan yang seimbang dan sehat. Bersikap terlalu ketat terhadap diri sendiri dapat menghilangkan kesenangan-kesenangan kecil dalam hidup dan, pada saat ini, penting untuk membiarkan diri Anda menikmati hal-hal yang mungkin tidak mungkin dilakukan di masa lalu. Seperti kata pepatah, uang dan harta benda tidak menemani siapapun ketika kita meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu, hidup seutuhnya, mengetahui cara membelanjakan uang dengan bijak dan menjaga diri merupakan sikap penting yang menjamin kehidupan yang menyenangkan dan memuaskan di tahun-tahun terakhir kehidupan. Jika Anda mendengarkan pesan ini dan pelajaran ini tampaknya berguna bagi Anda, ingatlah untuk menghargai momen ini dan membagikan refleksi Anda kepada orang lain. Rumah lebih dari sekedar tempat tinggal. Itu adalah penjaga kenangan, memberi orang lanjut usia rasa aman, stabilitas, dan kenyamanan emosional. Bagi banyak orang, tinggal di rumah tempat mereka tinggal hampir sepanjang hidup membawa ketenangan pikiran dan memperkuat kemandirian mereka. Namun, anak-anak mungkin menyarankan untuk menjual properti atau pindah untuk tinggal bersama mereka atau di tempat lain. Meskipun usulan-usulan tersebut pada umumnya mempunyai niat baik, perubahan-perubahan semacam ini dapat menimbulkan perasaan tidak stabil, membuat para lansia merasa bergantung atau bahkan kehilangan kendali atas keputusan-keputusan mereka.
Kebebasan dan ketenangan yang didapat dari hidup dalam lingkungan keluarga membantu menjaga harga diri dan rasa kemandirian. Seperti kata pepatah, orang tua punya urusannya sendiri. Oleh karena itu, para lansia sebaiknya berpikir matang sebelum mengambil keputusan, terutama saat mempertimbangkan untuk menjual rumahnya. Penting untuk memprioritaskan keselamatan, kenyamanan, dan stabilitas Anda sebelum bertindak impulsif berdasarkan saran orang lain. Saat ini, terdapat berbagai macam produk kesehatan di pasaran, mulai dari suplemen makanan hingga peralatan medis rumahan. Semuanya menjanjikan manfaat kesehatan atau umur panjang yang menakjubkan. Namun, banyak dari produk ini tidak memberikan hasil yang diharapkan karena hanya merupakan strategi pemasaran yang mengeksploitasi kekhawatiran tentang penuaan. Ketika kesehatan mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan, biasanya orang lanjut usia akan tertarik pada produk mahal tersebut dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, menginvestasikan uang pada barang-barang yang efektivitasnya meragukan dapat mengakibatkan pemborosan dan bahkan kesulitan keuangan. Daripada mengikuti mode atau produk yang meragukan, fokusnya harus pada gaya hidup sehat. Hal ini meliputi pola makan seimbang, aktivitas fisik teratur, dan pemeriksaan kesehatan berkala. Kebiasaan sederhana dan terbukti ini adalah cara paling efektif dan ekonomis untuk menjaga kesehatan Anda. Memprioritaskan hal-hal penting dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu adalah cara terbaik untuk menjamin kesejahteraan fisik, mental, dan finansial, menjaga kualitas hidup sepanjang hari tua. Jangan berdebat dengan pasangan di hari tua. Pasangan hidup adalah orang yang paling diperlukan, apalagi ketika anak sudah beranjak dewasa dan melanjutkan kehidupannya sendiri. Seiring bertambahnya usia, hubungan dengan pasangan menjadi semakin penting karena merekalah yang berbagi momen sehari-hari dan terus memberikan dukungan. Konflik dan pertengkaran dengan pasangan tidak hanya merugikan perasaan bersama, tetapi juga menimbulkan stres yang tidak perlu, sehingga memengaruhi kesehatan fisik dan emosional. Selama bertahun-tahun, ikatan emosional antar pasangan cenderung semakin kuat. Mereka bukan sekedar sahabat, namun merupakan sumber dukungan spiritual dan dorongan yang penting bagi satu sama lain. Daripada berdebat, penting bagi orang lanjut usia untuk belajar bersikap pengertian, toleran, dan murah hati. Atribut-atribut ini membantu menjaga keharmonisan dalam hubungan, menjamin kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari, dan kesejahteraan keluarga. Pepatah pasangan lansia mengingatkan kita bahwa di masa tua, pasangan adalah orang yang paling penting, satu-satunya yang mampu mendampingi kita hingga akhir hayat. Menjalin hubungan yang harmonis tidak hanya membawa kedamaian bagi pasangan, namun juga menjadikan tahun-tahun masa tua berlalu dengan lebih ringan, tenteram, dan penuh humor. Jika Anda merasa sendirian, jangan terburu-buru mempertimbangkan untuk menikah lagi. Menikah di usia lanjut merupakan keputusan yang rumit dan tidak selalu mudah. Hubungan dan pernikahan setelah usia 60 tahun dapat menjadi tantangan karena kedua belah pihak biasanya sudah memiliki rutinitas, nilai, dan kisah hidup masing-masing. Selain itu, permasalahan seperti perselisihan keuangan atau konflik terkait pernikahan sebelumnya juga dapat menimbulkan gesekan. Meskipun menikah lagi dapat membawa kebahagiaan dan persahabatan, dalam beberapa kasus hal ini juga dapat menambah masalah dan stres. Daripada mencari pernikahan kembali, para lansia mungkin menemukan kenyamanan dan kepuasan dalam bentuk interaksi sosial lain, seperti membina persahabatan yang bermakna, menjalin ikatan dengan anak dan cucu, atau terlibat dalam kegiatan komunitas.
Mempertahankan sikap positif, menghargai hubungan yang ada, dan menghindari konflik yang tidak perlu adalah strategi yang lebih sehat untuk memastikan masa tua bahagia dan bebas dari kekhawatiran dalam pernikahan. Menjaga kesehatan, membina hubungan yang harmonis, dan mengambil keputusan secara sadar adalah pilar untuk menjalani hari tua secara utuh dan bahagia. Ingat, pasangan hidup, sahabat, dan keluarga adalah harta yang memperkaya hari-hari kita, namun kebahagiaan sejati dimulai dari menjaga diri sendiri. Saya harap refleksi ini menginspirasi Anda untuk hidup dengan lebih seimbang, tenteram, dan gembira. Jika Anda menyukai video ini, tinggalkan suka dan bagikan kepada mereka yang juga mendapat manfaat dari pesan-pesan ini. Jangan lupa berlangganan saluran ini dan aktifkan loncengnya untuk menerima lebih banyak konten seperti ini. Terima kasih telah mengikuti saya sejauh ini dan sampai jumpa di video berikutnya.